10 tahun pengabdian Yana berakhir tragis saat Bobby, suami yang selama ini ia puja, tega membuangnya demi wanita lain hanya karena menganggap istrinya hanyalah beban yang tak berguna. Di balik kemewahan rumah yang terasa seperti penjara, Yana dihina sebagai wanita yang tak tahu cara mencari uang dan tak memiliki masa depan. Namun, Bobby melakukan kesalahan fatal. Ia tak pernah menyadari bahwa selama ini Yana adalah otak jenius di balik kesuksesannya. Kini, roda berputar dengan sangat cepat. Saat Bobby terpuruk dalam kehancuran dan jatuh miskin, Yana muncul kembali sebagai ratu bisnis internasional yang tak tergapai. Dengan senyum elegan, ia melihat mantan suaminya itu berlutut memohon kesempatan kedua di kakinya, namun Yana punya cara yang jauh lebih berkelas untuk membalas dendam. Inilah kisah tentang kebangkitan luar biasa seorang wanita yang tak lagi bisa diremehkan. Sebelum kita lanjut ke kisah yang lebih mendalam, kami ingin menyapa kalian semua yang ada di sini. Teman-teman menonton dari kota mana saja nih? Silahkan tulis nama kota kalian di kolom komentar agar kita bisa saling kenal dengan lebih dekat. Pagi di kediaman mewah itu selalu dimulai dengan aroma kopi yang sempurna. Namun bagi Yana, aroma itu perlahan berubah menjadi tawar. Sejak matahari belum sepenuhnya menyapa cakrawala, ia sudah sibuk memastikan setiap detail kebutuhan Bobby terpenuhi tanpa celah. Mulai dari kemeja yang disetrika tanpa satu garis lipatan pun, hingga jadwal pertemuan yang tersusun rapi di tablet suaminya. Bagi dunia luar, Yana adalah sosok istri idaman yang tinggal di istana megah dengan segalanya yang serba ada. Namun, di balik dinding-dinding marmer yang dingin itu, Yana merasa seperti sebuah pajangan mahal yang hanya diperhatikan saat ada debu yang menempel. Kehadirannya seolah menjadi bagian dari perabotan rumah. Ada, namun tidak benar-benar dirasakan keberadaannya. Bobby turun dari tangga dengan langkah terburu-buru, matanya terpaku pada layar ponsel, bukan pada istrinya yang sudah berdiri menunggu dengan senyum kecil yang dipaksakan. Saat Yana mencoba membenarkan letak dasi Bobby, pria itu justru sedikit menjauh, seolah sentuhan Yana adalah gangguan bagi konsentrasinya. "Aku pulang larut malam ini, ada proyek besar yang harus diselesaikan," ucap Bobby singkat tanpa sedikit pun menatap mata Yana. Setelah pintu besar itu tertutup, Yana berdiri terpaku, melihat seorang wanita cantik yang tampak asing di cermin. Menyadari bahwa ia memiliki segalanya secara materi, namun merasa kehilangan dirinya sendiri. Kehampaan itu terus membayangi langkah Yana saat ia memutuskan untuk tidak membiarkan kesunyian menelan harinya begitu saja. Ia teringat bahwa malam ini adalah momen yang seharusnya istimewa. Sebuah penanda 10 tahun perjalanan panjang yang mereka lalui sejak titik nol. Yana menghabiskan waktu berjam-jam di dapur, meracik menu favorit Bobby, dan menata meja makan dengan lilin aromaterapi, serta kotak hadiah berisi jam tangan elegan hasil tabungannya sendiri. Namun, jarum jam terus berputar melewati angka 7, 8, hingga akhirnya denting jam dinding menunjukkan pukul 10 malam. Hidangan yang tadinya mengepulkan uap hangat kini mendingin, seolah ikut layu bersama harapan Yana yang perlahan pupus. Hingga hampir tengah malam, barulah terdengar suara gerbang yang terbuka. Namun ketika Bobby melangkah masuk, aroma alkohol yang samar dan sisa-sisa tawa yang masih membekas di wajahnya membuat langkah Yana terhenti. Bobby berjalan melewatinya begitu saja, bahkan tidak melirik ke arah meja makan yang telah didekorasi dengan penuh perjuangan. Pria itu melemparkan jasnya ke sembarang tempat dan mengeluh betapa lelahnya dia setelah merayakan kesuksesan tender bersama rekan-rekan bisnisnya. Yana berdiri mematung di tengah ruangan, menyadari bahwa dalam perayaan keberhasilan Bobby, namanya bahkan tidak disebut dalam ingatan pria itu. Terabaikannya kehadiran Yana di malam penting itu meninggalkan luka yang jauh lebih dalam daripada sekadar rasa kecewa karena hidangan yang mubazir. Keesokan paginya, ia mendapati sisi tempat tidur suaminya sudah kosong kembali. Saat Yana memunguti kemeja putih yang dikenakan suaminya semalam, jemarinya terhenti pada saku bagian dalam. Sebuah kartu nama dari butik perhiasan ternama jatuh dengan tulisan tangan di baliknya. "Terima kasih untuk malam yang tak terlupakan." Rasa dingin menjalar ke sekujur tubuh Yana karena ia tahu pasti bahwa ia tidak menerima perhiasan apapun. Dengan keraguan yang menggerogoti, Yana memberanikan diri mendekati meja rias dan menemukan sebuah syal sutra merah marun yang masih terbungkus rapi di tas kerja Bobby. Harum parfum mawar dan vanila yang sangat asing menguar dari kain itu. Yana terdiam di depan cermin, menatap pantulan dirinya yang terlihat semakin rapuh. Ia mencoba menyangkal segala dugaan buruk.
Namun bukti-bukti itu seolah bicara lebih keras daripada kata-kata manis yang pernah Bobby ucapkan dulu. Identitasnya sebagai seorang wanita yang tangguh mulai goyah. Selama ini ia mengira pengabdiannya sudah cukup. Namun kenyataan pahit mulai menyeruak ke permukaan, memaksanya untuk berhenti menutup mata pada kebenaran yang menyakitkan. Kenyataan pahit yang mulai menyeruak ke permukaan itu akhirnya menuntun langkah Yana menuju sebuah pusat perbelanjaan di pusat kota. Di depan sebuah kafe yang terletak tepat di seberang butik perhiasan, langkah Yana mendadak kaku. Dari kejauhan, ia melihat Bobby sedang duduk bersandar dengan santai, tampak jauh lebih lepas dan ceria dibandingkan saat berada di rumah. Pria itu sedang menggenggam jemari seorang wanita muda, Ria, dengan penuh kelembutan. Mereka tampak larut dalam percakapan yang diselingi tawarannya, sebuah pemandangan yang menghantam dada Yana layaknya hantaman ombak. Bobby kemudian mengeluarkan sebuah kotak kecil. Kotak yang sama dengan kartu nama yang Yana temukan. Lalu memakaikan sebuah kalung berkilau ke leher Ria. Tindakan itu dilakukan dengan saksama. Penuh perhatian yang selama bertahun-tahun ini telah hilang dari rutinitas rumah tangga mereka. Yana bersembunyi di balik pilar besar. Napasnya terasa sesak, sementara jantungnya berdegup tak beratuan. Ia menyaksikan bagaimana suaminya memberikan seluruh perhatian yang selama ini ia dambakan kepada orang lain. Tidak ada drama teriakan. Yana memilih untuk tetap diam, meskipun jiwanya berteriak histeris. Ia memutar arah dan berjalan pergi dengan pandangan yang mengabur. Sadar bahwa saat ini ia harus segera menentukan sikap, sebelum semuanya benar-benar hancur tak bersisa. Sadar bahwa saat ini ia harus segera menentukan sikap, sebelum semuanya benar-benar hancur tak bersisa. Yana menghabiskan waktu berjam-jam di dalam mobil untuk menata kepingan hatinya. Ketika malam tiba dan Bobby pulang, Yana sudah duduk tegak di sofa, dengan kartu nama butik dan syal merah marun diletakkan di atas meja kopi. "Bisa kita bicara sebentar, Mas?" tanya Yana dengan suara yang diusahakan tetap tenang. Namun bukannya memberikan penjelasan, wajah Bobby justru mengeras dan berubah menjadi sinis. Ia mulai melancarkan serangan verbal yang menyudutkan posisi Yana sebagai pihak yang bersalah karena telah melanggar privasinya. Bobby mengklaim bahwa segala tuduhan Yana hanyalah imajinasi dari seorang istri yang kurang pekerjaan. "Kamu seharusnya bersyukur, Yana. Semua kebutuhanmu terpenuhi, dan kamu tidak perlu memikirkan cara mencari uang," cetus Bobby dengan nada merendahkan. Ia menuduh Yana telah menjadi beban yang hanya bisa menuntut perhatian tanpa memahami tekanan besar yang ia hadapi di luar sana. Kalimat-kalimat tajam itu menghujam perasaan Yana, membuatnya menyadari bahwa suaminya bukan hanya sedang berselingkuh, tetapi juga sudah kehilangan rasa hormat terhadap pengorbanan yang telah ia berikan selama 1 dekade terakhir. Kalimat-kalimat tajam itu menghujam perasaan Yana, membuatnya menyadari bahwa suaminya sudah kehilangan rasa hormat sedikit pun terhadap pengorbanan yang telah ia berikan. Pertengkaran itu berakhir dengan Bobby yang pergi meninggalkan rumah malam itu juga. Kepergiannya kali ini terasa berbeda, sebuah pelarian untuk menghindari tanggung jawab. 1 minggu berlalu tanpa pesan atau panggilan, membiarkan Yana terombang-ambing dalam ketidakpastian. Di tengah kesendirian, Yana menemukan sebuah tablet keluarga yang tertinggal. Sebuah notifikasi aplikasi pesan mendadak muncul dari nama Ria, berisi percakapan panjang mengenai rencana mereka membangun kehidupan baru bersama. Ria mengirimkan foto-foto dekorasi apartemen mungil yang disewa menggunakan kartu kredit atas nama Bobby, disertai pujian tentang kebebasan tanpa gangguan dari masa lalu yang membosankan. Membaca itu membuat tangan Yana menjadi dingin, namun air matanya tidak lagi jatuh. Ada kemarahan yang kini berubah menjadi ketegasan yang murni. Ia melihat bagaimana Bobby dengan teganya menyebut rumah mereka sebagai penjara. Bukti digital itu menjadi kunci pembuka bagi Yana untuk berhenti berharap. Ia mendokumentasikan semua bukti tersebut, mempersiapkan diri untuk menghadapi fase baru dalam hidupnya yang tidak lagi melibatkan sosok lelaki yang telah menghancurkan janji sucinya. Dengan jemari yang mantap, ia mendokumentasikan semua bukti tersebut, mempersiapkan diri untuk menghadapi fase baru dalam hidupnya yang tidak lagi melibatkan sosok lelaki yang telah menghancurkan janji sucinya. Keteguhan hati Yana diuji ketika pada sore hari ke-10, Bobby akhirnya pulang dengan penampilan rapi seolah baru mendapatkan kemenangan besar.
Suasana berubah menjadi formal saat Bobby mengeluarkan pernyataan yang meluluh lantakan sisa harapan Yana. Ia mengakui secara terbuka bahwa hatinya kini sepenuhnya telah berpindah kepada Ria, sosok yang dianggapnya mampu memberikan gairah dan inspirasi. Kita sudah berada di jalur yang berbeda, Yana. Aku butuh seseorang yang bisa mengimbadi ambisiku, ucapnya tanpa sedikit pun empati. Ia bahkan secara terang-terangan mengatakan bahwa kepergiannya adalah untuk mematangkan keputusan meninggalkan pernikahan demi Ria. Mendengar pengakuan yang begitu dingin, Yana hanya bisa menatap suaminya dengan pandangan jernih. Ada kekuatan baru yang muncul dari rasa sakit itu. Bobby kemudian beranjak menuju kamar untuk mengambil koper besarnya, menandai bahwa perpisahan ini bersifat permanen. Saat pintu rumah kembali tertutup dengan suara yang berat, Yana menyadari bahwa ia kini benar-benar sendirian. Namun di saat yang sama, ia merasa sekat-sekat yang selama ini membelenggu dirinya mulai runtuh satu demi satu. Saat pintu rumah kembali tertutup dengan suara yang berat, Yana menyadari bahwa ia kini benar-benar sendirian, namun sekat-sekat yang membelenggunya mulai runtuh. Malam itu ia tidur dalam keheningan yang menuntut untuk diisi. Keesokan harinya, ia mulai memilah barang-barang di rumah dan langkahnya terhenti di sebuah gudang kecil di bawah tangga. Di sana, ia menemukan sebuah peti tua berisi tumpukan buku sketsa dari masa kuliahnya, rancangan busana, dan strategi pemasaran yang dulu ia kubur demi menjadi istri berbakti. Jemarinya menyentuh permukaan kertas itu dengan rasa rindu yang mendalam. Yana menyadari bahwa selama ini ia telah menelantarkan dirinya sendiri demi memupuk kesuksesan orang lain yang pada akhirnya justru membuangnya. Sketsa-sketsa itu adalah bukti bahwa ia memiliki potensi besar yang selama ini ditekan oleh ego suaminya. Di tengah kegelapan gudang, sebuah api semangat yang telah lama padam kembali menyala. Yana tidak lagi melihat dirinya sebagai wanita yang malang, melainkan sebagai pejuang yang menemukan kembali senjatanya yang hilang. Ia memeluk erat buku sketsa tersebut, berjanji bahwa mulai saat ini, ia akan membangun dunianya sendiri dengan tangannya sendiri. Ia memeluk erat buku sketsa tersebut, berjanji bahwa mulai saat ini, ia akan membangun dunianya sendiri dengan tangannya sendiri. Yana memutuskan untuk menghadiri sebuah pameran industri kreatif di pusat kota. Di sana, ia bertemu dengan Heru, sahabat lama masa kuliah yang kini telah menjadi mentor bisnis perpandang. Pertemuan itu membawa mereka ke sebuah percakapan hangat di kafe. Heru menyadari ada potensi besar dalam diri Yana. Ketika Yana menunjukkan beberapa sketsa rancangannya, Heru terdiam lama dan memujinya. Garis rancanganmu memiliki karakter yang kuat, Yana. Heru kemudian memberikan tawaran yang tak terduga, sebuah program inkubasi bisnis untuk meluncurkan lini busana Yana sendiri. Heru melihat bahwa ide strategi pemasaran Yana sangat visioner. Yana merasa seolah takdir sedang membukakan pintu yang selama ini terkunci rapat oleh bayang-bayang Bobby. Dukungan profesional dari Heru memberikan keyakinan baru bahwa ia mampu berdiri di atas kakinya sendiri. Hari itu, Yana pulang bukan sebagai wanita yang baru saja ditinggalkan, melainkan sebagai seorang calon pengusaha yang siap mengguncang dunia dengan kreativitasnya. Hari itu, Yana pulang bukan sebagai wanita yang baru saja ditinggalkan, melainkan sebagai seorang calon pengusaha yang siap mengguncang dunia. Semangat baru ini ia tuangkan dalam rencana bisnis di bawah bimbingan Heru. Namun, gangguan muncul ketika Bobby mulai mengirimkan pesan singkat dengan nada yang sangat berbeda. Pria itu mengeluh betapa kacaunya rumah tangga dan kantornya sejak Yana pergi. Rupanya, kehidupan bersama Ria tidak berjalan semulus rencana. Tanpa Yana, Bobby mulai kehilangan fokus dan klien penting. Lewat pesan suara, Bobby mencoba memancing rasa iba Yana dengan mengenang masa lalu. Gejolak batin sempat menghampiri Yana, namun Heru memberikan pandangan objektif bahwa nilai seseorang ditentukan dari cara mereka memperlakukan kita saat kita tidak memiliki apa-apa. Perkataan Heru menjadi jangkar yang menarik Yana kembali ke realita. Ia menyadari bahwa kerinduan Bobby hanyalah rindu akan kenyamanan, bukan rindu akan dirinya. Yana memutuskan untuk tidak membalas pesan tersebut, menutup rapat pintu masa lalu, dan memfokuskan seluruh energinya pada persiapan peluncuran lini busananya yang semakin dekat. Ia memilih untuk menutup rapat pintu masa lalu, dan memfokuskan seluruh energinya pada persiapan peluncuran perdana lini busananya. Persiapan itu mencapai puncaknya pada malam megah di galeri seni, di mana Yana memperkenalkan labelnya,
Anantari. Mengenakan gaun asimetris berwarna gading, Yana berdiri di belakang panggung dengan jantung berdebu. Saat musik bergema, model-model melangkah keluar menampilkan koleksi yang memadukan keanggunan klasik dengan kekuatan modern. Penonton terpaku melihat karya yang bercerita tentang kebangkitan. Tepuk tangan meriah membahana ketika Yana melangkah keluar di catwalk. Di antara kilatan kamera, ia melihat Heru yang tersenyum bangga di barisan depan. Malam itu, nama Yana melambung menjadi perbincangan hangat, menjadikannya ikon baru wanita mandiri. Di sisi lain kota, Bobby menonton televisi dengan perasaan tak percaya, menyaksikan wanita yang dulu ia anggap beban, kini bertransformasi menjadi bintang yang bersinar terang, jauh di luar jangkauan pengaruhnya lagi. Ia menyaksikan sosok wanita yang dulu ia anggap sebagai beban rumahan, kini bertransformasi menjadi bintang yang bersinar terang. Penyesalan mulai merayap di benak Bobby saat ia berhadapan dengan tumpukan tagihan menunggak dan laporan keuangan kantor yang merah. Tanpa Yana, manajemen bisnis Bobby runtuh. Sementara itu, Ria justru menuntut kemewahan tanpa memahami kerja keras yang dibutuhkan. Ketegangan menjadi makanan sehari-hari di apartemen mereka, dan Bobby mulai membandingkan dukungan tulus Yana dengan gaya hidup konsumtif Ria. Keadaan memburuk ketika mitra bisnis terbesar Bobby membatalkan kontrak. Putus asa, Bobby mencoba menghubungi kantor Yana dengan dalih aset. Namun teleponnya hanya diterima oleh asisten yang mengarahkan segala urusan ke kuasa hukum. Bobby menyadari bahwa tahta kesuksesan yang dulu ia banggakan kini sedang berpindah secara elegan ke tangan wanita yang pernah ia buang begitu saja. Bobby terhenyak di kursi kerjanya, menyadari bahwa tahta kesuksesan yang dulu ia banggakan kini sedang berpindah ke tangan wanita yang pernah ia buang. Ia akhirnya mendatangi kantor modern Yana dengan penampilan yang tak lagi sekelimis dulu. Setelah menunggu berjam-jam, ia diizinkan masuk ke ruang kerja Yana. Bobby mulai mengutarakan permohonan maaf dan menjanjikan akan memutuskan hubungan dengan Ria jika Yana memberinya kesempatan kedua. Ia bahkan menawarkan diri untuk mengelola bisnis Yana. Namun Yana mendengarkan dengan profesionalisme yang dingin. Baginya, kata-kata Bobby kini hanyalah derau latar. Ia menatap Bobby dengan ketenangan batin, melihat pria itu bukan sebagai orang yang dicintai, melainkan peringatan masa lalu. Dengan suara lembut namun tegas, Yana menolak tawaran itu, menjelaskan bahwa kehadirannya saat ini bukan untuk menjadi penopang ego Bobby, melainkan untuk merayakan kebebasan yang ia raih dengan perjuangan. Ia menjelaskan bahwa kehadirannya saat ini bukan untuk menjadi penopang bagi ego Bobby yang sedang terluka, melainkan untuk merayakan kebebasan yang berhasil ia raih. Mendengar penolakan itu, emosi Bobby meledak. Ia menuduh Yana sombong dan mencoba mengungkit pengorbanan finansial masa lalu untuk memicu rasa bersalah. Namun Yana tidak terpancing. Ia justru menunjukkan kesepakatan akhir yang menegaskan pemisahan total aset dan tanggung jawab hukum. Konfrontasi ini menjadi titik penentu bagi Yana untuk melepaskan beban emosional. Ia memberikan pilihan sulit kepada Bobby, pergi dengan sisa harga diri, atau terus mengganggu dan mempermalukan diri di depan publik. Di hadapan ketegasan Yana, Bobby akhirnya tertungkam. Dengan tangan gemetar, ia menandatangani dokumen tersebut, menandai berakhirnya sebuah era dan dimulainya kebebasan murni bagi Yana. Dengan tangan yang sedikit bergetar, Bobby menandatangani dokumen tersebut, menandai dimulainya kebebasan murni yang selama ini Yana perjuangkan. Begitu Bobby pergi, Yana menghela napas panjang. Rasa benci itu sudah menguap menjadi kelegaan. Kehidupan barunya segera dipenuhi pencapaian internasional. Brand Anantari diundang untuk peragaan busana tunggal di Paris, mimpi yang dulu ia simpan di peti tua. Di sela kesibukannya, kedekatan Yana dengan Heru tumbuh secara organik, dilandasi rasa hormat. Bersama Heru, Yana merasa didukung untuk terus berkembang. Ia menyadari bahwa takdir tidak hanya mengambil orang yang salah, tetapi menggantinya dengan lingkungan yang sehat. Kebahagiaan sejati baginya adalah memiliki keberanian untuk melepaskan apa yang merusak diri. Yana akhirnya memahami bahwa kebahagiaan sejati adalah memiliki keberanian melepaskan apa yang merusak diri. Pemahaman itu menguat saat ia memenangkan penghargaan desainer pendatang baru terbaik internasional di Paris. Di momen puncak ini, ia menatap Heru yang memberikan tepuk tangan paling kencang dengan mata binar tulus. Kesuksesan ini membawanya pada kesadaran bahwa takdir sedang menuntunnya menuju taman yang lebih indah. Ia mulai menggunakan pengaruhnya untuk menginspirasi banyak wanita yang sedang berputus asa. Majalah bisnis terkemuka bahkan menempatkan Yana sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh. Namun baginya, penghargaan terbesar adalah ketenangan yang ia rasakan setiap kali terbangun dari tidur.
merasa utuh tanpa perlu potongan lain untuk melengkapinya. Kini, ia tidak hanya bermimpi untuk dirinya sendiri tetapi mulai merancang masa depan untuk memberikan dampak nyata bagi sekitarnya. Perwujudan kemandirian itu tercapai saat Yana membeli hunian baru dari hasil keringatnya sendiri. Rumah itu memiliki jendela besar yang mencerminkan kejernihan hatinya. Sore itu, ia menyadari bahwa kehilangan suami adalah cara semesta membersihkan ruang untuk hal yang lebih baik. Heru datang berkunjung memberikan lukisan sebagai hadiah, dan mereka berbincang mengenai yayasan pemberdayaan wanita. Yana menatap tangannya yang kini mantap menandatangani kontrak besar dan membantu sesama, menyadari bahwa ia sendirilah yang menciptakan takdir kebahagiaannya. Ia menyadari bahwa ia telah sampai pada titik di mana ia tidak lagi menunggu takdir, melainkan menciptakannya sendiri. Ketenangan batinnya diuji saat ia bertemu Bobby di sebuah jamuan amal. Bobby terlihat layu dan berpenampilan kusam, sendirian karena Ria telah meninggalkannya setelah bangkrut. Bobby mencoba mendekat dan mengakui kehebatan Yana, sebuah pengakuan yang terlambat. Yana menyambutnya dengan sopan, namun netral, tanpa dendam. Pertemuan ini memberinya pelajaran tentang hukum tabur tua yang bekerja dengan elegan. Ia tidak perlu membalas dendam karena kehidupan sendiri yang menempatkan masing-masing orang pada posisi yang pantas. Yana berpamitan secara dewasa, meninggalkan Bobby di masa lalu. Dengan perasaan yang lebih ringan, ia meninggalkan Bobby di masa lalu dan melangkah kembali ke dunianya. Yana meresmikan Yayasan Lentera Yana untuk membantu wanita yang kehilangan arah. Di podium, ia berbicara bukan sebagai korban, melainkan sebagai pemenang. Ia menekankan bahwa kehancuran adalah cara semesta merobohkan bangunan rapuh untuk membangun fondasi yang lebih kokoh. Pesan itu disambut haru oleh audiens. Heru menyaksikan momen tersebut dengan kekaguman mendalam, melihat Yana sebagai rekan sejajar yang mampu menerangi jalan bagi banyak orang. Sore itu ditutup dengan tekad kuat Yana untuk terus membuktikan bahwa ada pelangi setelah badai. Sore itu ditutup dengan tekad kuat Yana untuk terus menjadi bukti nyata bahwa ada pelangi setelah badai. Kini, Yana berdiri di balkon kantornya menatap cakrawala keemasan. Ia menarik nafas dalam, merasakan kebebasan murni. Ia telah menemukan kembali dirinya yang sempat hilang. Heru menghampirinya dengan bunga lili, namun Yana sudah memiliki jawaban atas kebahagiaannya sendiri. Ia menyadari bahwa segala rasa sakit telah mengkristal menjadi kebijaksanaan. Pesan moralnya jelas, ketika dunia mengambil sesuatu darimu, ia sedang mengosongkan tanganmu agar kamu bisa menerima anugerah yang lebih besar. Yana menatap matahari tenggelam, terbangun sebagai ratu di atas takdir yang ia bangun dengan harga diri yang tak tergoyahkan.